Kita ke informasi lain, saudara. Anda penggemar kisah petualangan Tintin atau dalam bahasa Perancis Tintin. Nah, di Indonesia ada komunitas penggemar Tintin yang bulan Juni ini genap berusia 20 tahun. Tentu saja keberadaan hingga 20 tahun komunitas Tintin Indonesia menjadi momen tersendiri yang patut untuk dirayakan dengan berbagai acara yang menarik. Seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini. Genap berusia 20 tahun, komunitas Tintin Indonesia menggelar silaturahmi dengan anggotanya untuk menyambut hari ulang tahun ke-20 pada 13 Juni 2023. Selain ramah tamah, acara ini juga memamerkan koleksi para anggota komunitas Tintin Indonesia. Pameran memorabilia karakter Tintin dan sahabat dipajang di Aula Perpustakaan HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta. Tak hanya action figure karakter Tintin dan karakter lainnya, ada pula poster, komik, hingga pernak-pernik kartun, karya kartunis asal Belgia, RG, dipamerkan dalam menyambut ulang tahun komunitas Tintin Indonesia. Selain sebagai ajang ramah tamah dan silaturahmi, dalam acara ini ada pula pemutaran film dokumenter karya RG yang ditampilkan bagi para penggemar serial kartun Tintin. Dibentuk pada tahun 2003, komunitas Tintin Indonesia awalnya hanya untuk berbagi informasi secara daring. Kemudian berkembang dengan pesat hingga mencapai anggota 6.000 orang. Menurut Suryo Dimasuroto, pendiri komunitas Tintin Indonesia, hingga kini cerita dalam komik Tintin masih relevan untuk dibaca. Petualangan Tintin yang bercerita tentang politik, perang, persaingan antar negara dapat membuka wawasan. Harapan saya ketika seseorang membaca komik Tintin itu bisa menyadari bahwa komik Tintin itu tidaklah stereotip komik humor atau komik jenaka, slapstick ya, tapi komik Tintin itu jauh lebih daripada itu. Komik Tintin itu lebih syarat dengan cerita-cerita atau setting cerita yang sebenarnya tergolong berat, politik, perang, persaingan antar negara, macam-macam yang sampai hari ini sebagian masih relevan. Dan semuanya itu bisa kita baca di komik Tintin. Seorang penggemar Tintin mengaku menyukai Tintin sejak tahun 60-an dengan terjemahan bahasa Belanda, hingga kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia pada tahun 70-an. Penggemar ini sangat menyukai karakter Kapten Haddock karena pembawaannya yang garang namun baik hati dan setia kawan. Ya, saya senang dengan Kapten Haddock karena Kapten Haddock itu manusiawi, teman baiknya Tintin, setia kawan, walaupun kelihatannya garang, walaupun sering marah-marah, tapi sebenarnya hatinya baik, selalu menolong orang dan mempunyai simpati dan empati terhadap orang lain. Saya menyukai tokoh Kapten Haddock sudah sejak lama, sejak kecil. Ketika pertama kali membaca Tintin, waktu itu masih dalam bahasa Belanda, tahun 60-an, kemudian masuk waktu bahasa Indonesia tahun 75 itu saya baca, sudah sejak lama, tapi berkosplay sebagai Kapten Haddock ini baru sekitar tahun 2007 atau 2008. Perburuan pernak-pernik Tintin pun dilakukan tak hanya di Indonesia. Salah seorang kolektor bahkan mencari hingga ke Eropa, tentunya dengan harga yang tergolong tidak murah. Figurin itu kalau dia langka kan kadang-kadang dari Molans Art atau Tintin Imajinati itu dia cuma ada 1.000 item. Nah itu harganya bisa ada yang 5 juta, ada yang 10 juta gitu. Kalau saya biasanya beli langsung ke Tintin shopnya, jadi kadang-kadang ya di Brussel nggak ada, saya nyari ke Portugal, nyari ke Perancis gitu, pokoknya nyari aja. Kadang-kadang toko satu dan toko lainnya koleksinya berbeda. Melalui komunitas Tintin Indonesia ini, mereka berharap dapat terus berbagi informasi untuk melengkapi koleksinya serta ajang silaturahmi sesama penggemar Tintin. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta.